Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah, jemaah ulia subuh rahimakumullah. Pertama-tama atas nama pribadi menghaturkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri, dan mohon maaf lahir batin. Semoga amal ibadah kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari Ahad keduanya setelah kita membahanakan hari kemenangan kita, membahanakan hari kembali kepada jati diri kita, kepada fitrah yang Allah anugerahkan. Alhamdulillah, di hari Ahad kedua ini kita dianugerahi kesehatan lahir dan batin, dan sekaligus kenikmatan yang melimpah ruah yang Allah anugerahkan kepada kita. Aktivitas sudah mulai bergulir dan kesibukan sudah padat lagi. Semoga Syawal ini betul-betul kita dapat mengagendakan agenda peningkatan. Kalau Ramadan kita sudah membakar ya amal-amal keburukan kita, membakar kemalasan kita, membakar amal-amal yang tiada berguna, lalu kita membangun amalan yang terbaik. Pada madrasah rohaniah itu di bulan Syawal adalah peningkatan. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, jika di bulan Syawal ini kita tidak lebih meningkat, maka inkonsistensi dengan bulan yang kita lalui. Ya. Jadi kita seyogianya di bulan Syawal ini terjadinya peningkatan amaliyah kita, peningkatan aktivitas kita, dan gambarkan di bulan Syawal ini ya Syawalun, jadi meningkat ya, bukan malah sebaliknya. Edisi hari ini agak mundur lagi tema yang saya ambil, karena dengan situasi dan kondisi yang sedianya mengingatkan akan perjalanan kita di suasana silaturahim. Jika demikian akan melaksanakan halal bil halal, itu di hari Jumat ya, tanggal 18. Jadi waktunya panjang masih. Dan silaturahim itu sepanjang hayat, sepanjang waktu, bukan hanya dalam suasana Syawal saja ya. Jadi silaturahim itu sepanjang hayat. Selama kita hidup di muka bumi ini, amalan-amalan walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusalla itu sebenarnya dilaksanakan oleh kita. Ayat yang telah dibacakan Ustaz Silmi sudah kita baca ya, surah Al-Imran ayat 133 sampai dengan ayat 136 ya. Mari Bapak dan Ibu, ayat ini kita cermati kembali, tafakuri kembali, dan kita raih jika ada pesan-pesan nilai, pesan moral yang sesuai dengan
dengan situasi dan kondisi dalam suasana halal bil halal, suasana silaturahim. Karena orang Arab ditanya halal bil halal itu nggak ngerti lagi dengan proses mana halal halal bil halal. Jadi orang Arab itu tidak tahu silaturahim. Halal bil halal itu adalah silaturahim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbikum ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Sadaqallahul azim. Wasari'u, dan bersegeralah kalian ila kepada maghfirah ampunan min dari rabbikum, rabb pemeliharakum kamu sekalian, min rabbikum dari rabb atau pemelihara kamu sekalian, wa jannah, dan surga, araduha, luasnya, as-samawat, seluas langit, wal ard, dan al ardu, bumi, u'iddat, disediakan, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, allazina, orang-orang yang yunfiquna, mereka berinfak, fi, dalam keadaan as-sarra, as-sarra, saat lapang, wa, dan ad-dharra, keadaan sempit, wa, dan al-kazimina, orang-orang yang menahan al-ghayz, amarah, wal kazimina al-ghayz, dan orang-orang yang menahan amarah, wal afina, dan orang-orang yang memberi maaf, wal afina an, dari annas, manusia, wa, dan Allah yuhibbu, dia mensukai al-muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan, wa, dan allazina, orang-orang yang idza, apabila fa'alu, mereka telah berbuat fahishatan, kekejian, atau zolamu, mereka berbuat penganiayaan, kezaliman, anfusahum, dan mereka sendiri, ya, diri mereka sendiri, zakaru, mereka segera ingat Allah, kepada Allah, fastaghfaru, lalu mereka memohon ampunan, lalu mereka beristighfar, lizunubihim, bagi dosa-dosa mereka, wa may yaghfiru dzunuba illallah, wa, dan
yang dapat mengampuni az-zunuba, dosa-dosa itu, illa, selain, kecuali Allah, walam yusirru, dan lam yusirru, mereka tidak meneruskan, ala, atas, ma, apa-apa yang fa'alu, mereka kerjakan, wahum, sedangkan mereka ya'lamun, mereka mengetahui, ulaika, itu mereka, jazaohum, balasan bagi mereka, maghfirah, ampunan yang Allah berikan, min dari Rabbi, pemeliharahi mereka, wa jannat, dan surga-surga, tajari, mengalir, min dari tahtiha, di bawahnya, al-anhar, sungai-sungai, khalidina adalah orang-orang yang kekal, fiha, di dalam surga itu, wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal saleh. Itu terjemah Rabbiyah ya. Mari kita lihat ayat demi ayat. Kalau barusan untuk menyimpan pada mindset kita terjemah Rabbiyah, terjemah Rabbiyah. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu sekalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kamu sekalian. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardh, dan raihlah surga yang Allah berikan, Allah sediakan, seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, dan ampunan serta surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga disediakan, ampunan dianugerahkan. Jadi ayat ini menegaskan bahwa kita harus bersegera untuk meraih ampunan Allah, mendapatkan surga, ampunan dan surga yang telah disediakan. Bagi siapa itu? Bagi orang yang bertakwa. Mereka telah membina dirinya, telah masuk pada lembah pelatihan. Salah satu yang kita ikuti adalah di bulan Ramadan, pembinaan 1 bulan penuh. Tidak ada keluh kesah, tidak ada yang tidak mengikuti pelatihan itu yang sungguh sangat spektakuler. Ya, ampunan, surga Allah sudah siapkan itu ya. Dan kita harus gapai, harus menggapainya. U'iddat lil muttaqin, itu disediakan oleh Allah, surga itu diberikan ampunan itu ya. Bagaimana karakter mereka itu? Orang-orang yang muttaqin. Ada 5 di dalam ayat ini. Pertama, allazina yunfiquna bis-sarra wad-dharra, adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya yang Allah amanahkan di saat lapang maupun di saat sempit.
dia menginfakkan hartanya sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, ya, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi tidak ada istilah itu, itu repot, terjasa infak, tidak demikian. Sekecil apapun yang kita miliki tetap bahwa kita dianjurkan untuk berinfak. Kata infak ini dari nafaqah, artinya terowongan. Jadi siapa yang yunfiquna adalah orang yang membangun terowongan yashrah sadrahu lil Islam, untuk melapangkan terowongan itu di dalam dada. Kalau kita perhatikan situasi yang ada di Mekah, banyak sekali terowongan-terowongannya, dan terowongannya itu tidak hanya terowongan seperti di Gua Belanda, ya, kita ada terowongan Gua Belanda, tapi itu kan tanah cadas. Kalau di Mekah itu terowongan itu dibangun membelah batu yang keras, ya, bebatuan. Kalau di kita mah begitu lembek karena cadas atau tanah, ya. Gua Belanda itu terowongan tembus, gitu, ya. Nafak. Jadi nafak ini, akar katanya infak, adalah membangun terowongan di dalam dada kita. Untuk apa? Untuk peduli. Makanya di sini disebutkan bisarra'i wa dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, ya. Itu harus tetap terowongan itu jangan sampai tertutup, ya, karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Jangan ada dan jangan khawatir atas kebutuhan yang ada, mohon dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menganugerahkannya. Itu yang pertama, ya, infak, nafak. Yang kedua, wal kazimina al-ghaidh. Wal kazimina al-ghaidh, ini karakter al-muttaqin, yakni orang-orang yang berusaha menahan amarahnya. Wal kazimina al-ghaidh. Jadi kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita berhasil membina pribadi kita di bulan suci Ramadan, maka kita bisa melihat apakah kita gemar berinfak, apakah kita sanggup untuk mengendalikan amarah yang kerap kali muncul di dalam diri kita, ya. Kalau Nabi itu sangat kontras, ya, dilempari dengan batu, dihina, dibully, ya, tetap saja tangguh Nabi itu. Kita mah gak enak satu kali saja, lu ngedumel sekali kan, gitu kan, kehele gitu, ya. Awal kazimina dan dilatih gitu, ya, di pelatihan di bulan suci Ramadan itu udah sangat luar biasa. Sampai kalau ada orang yang mengajak untuk berkelahi, mengajak untuk jidal, katakanlah kata Nabi, inni shaim, saya sedang saum. Dan pelatihan itu kita lalui, sungguh sangat luar biasa, ya. Orang yang tidak bisa menahan diri di bulan suci Ramadan, maka pelatihannya akan hancur, ya. Tidak akan ada hal yang dapat dia nikmati, hancurlah. Apalagi tidak melaksanakan saum, ya. Walaupun kita menyaksikan, ya, tidak bisa tersinggung, kan. Orang yang saum itu orang-orang yang beriman. Wal kazimina al-ghaidh. Jadi wal kazimina al-ghaidh ayat makna yuhafid bi hawa muttaba, ya. Jadi menjaga dan mengendalikan dari nafsu yang terus membawa kepada lembah yang tidak baik. Kalau sedang nafsu amarah itu ada di dalam
kelihatan walaupun istri tercinta, walaupun suami tercinta ya Bu, sedang marah mawah tidak dijaga oleh kita, di hadapan kita kadang tidak kelihatan siapa yang ada, tidak akan kelihatan anak tercinta, tidak akan kelihatan suami tercinta atau istri tercinta, itu tidak akan kelihatan. Yang ada bagaimana kita bisa menuntaskan dan menghembuskan nafsu yang begitu menyala-nyala. Tapi bagi orang yang sudah memasuki pelatihan akbar, ya tentu akan terlatih dirinya untuk menjaga as-saimun, ya as-saimun, asyam. Jadi pelatihan itu sungguh sangat luar biasa, tidak dinikmati oleh kita, terjaga. Ketika amarah itu ada, terkontrol sekali. Lebih baik dia bergegas untuk mengambil air wudhu. Ya, masih saja misalkan nafsunya itu masih ada, dengan air wudhu saja terterang sekan ya Bu, Pak, tidak terjadi hal yang dingin ke dalam hati kita. Laksanakanlah sholat sunnah. Sudah sholat masih tetap amal, segera ambil Al-Quran, ya bacalah Al-Quran. Masih juga belum taluk itu rasa nafsu itu, ya segeralah kita untuk gelem dinasai gitu ya. Ada metode yang dilaksanakan oleh pesantren Abah Ano di Indonesia yang pusatnya itu di Jawa Barat, ya, bagi para morfinis itu yang sudah kalau sudah ketagihan narkoba itu sampai merinding gitu ya, merindinglah kita menyaksikan udah sakau gitu kan, itu diberikan pengobatannya dengan air di keheningan malam, itu dimandikan dan dia harus merendam dalam waktu 1/4 sampai setengah jam, dikelapkan di balok teh, diangkat, sudah selesai mandinya, masuk ke masjid, langsung dilatih dengan zikir la ilaha illallah, sampai ketika zikirnya itu terdengarnya itu loh. Kalau sudah begitu nikmat sekali kan, dan keberhasilan yang luar biasa itu ya, banyak yang sehat, pulih kembali. Dengan apa? Dengan upaya untuk mengendalikan nafsunya itu, sakaunya itu dengan apa? Sakaunya itu dengan air. Ya, bagi kaum muslimin yang telah mengikuti pelatihan di bulan suci Ramadan sudah tentu tidak demikian. Ia akan sanggup wal kazimina ya, sanggup untuk mengendalikan nafsu amarahnya, ya, tidak lagi menunjukkan karakter yang tidak baik itu, ya, karena hubungannya dengan karakter juga dengan akhlak. Wal kazimina dan itu dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, karakter yang dimiliki oleh orang yang muttaqin, yang mereka menyegerakan terhadap ampunan Allah dan mendapatkan surga Allah adalah wal'afina 'anil nas, dan orang-orang yang
Saya hanya mengingatkan sajalah ketika menghimpun kata al-afina amin nas, al-afu, al-afwa dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda, tetapi memiliki makna yang sama. Itu di dalam mudah ya kita mengeceknya melalui ujian kalimat-kalimat dan kata-kata yang kita dapatkan dalam Al-Quran. Terhimpunlah ada 37 kali kata al-afina anin nas, al-afu linnas, ya. Dan dalam bentuk-bentuk yang lain sering kali Abah mengingatkan, tapi terus diingatkan ya, dari 37 ayat itu tidak ada satupun ayat yang memerintahkan kita untuk minta maaf, ya. Tidak ada satu minta maaf, tidak ada. Semuanya memiliki makna jadilah pemaaf. Bukan berarti kita tidak usah minta maaf, gitu ya, bukan, jangan disalahpahami. Tetapi Allah menempatkan posisi yang sangat tinggi dan indah menjadi pemaaf, ya. Bukan berarti kita gak usah minta maaf dah, dengan Quran awal kita ayat dalilnya, bukan itu. Tetaplah kita untuk membahagiakan, saling memaafkan, dan kita lebih dahulu untuk minta maaf dengan untayan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya taqabbal ya karim. Sungguh luar biasa, ya. Dan kata wal afina anin nas, bentuk-bentuk yang memiliki makna yang sama, itu berhubungan dengan al-akhlaqul karimah, berhubungan dengan akhlak yang mulia, ya. Berhubungan dengan perilaku, berhubungan dengan sikap, ya. Pantas kalau Allah menyatakan bahwa Rasul yang mulia itu memiliki budi pekerti yang sungguh sangat hebat. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau kayaknya itu kepada Rasul yang mulia, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi diutus ke muka bumi ini, ya. Innama bu'istu liutammima makaral akhlaq. Diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak, bukan yang lain, ya. Menyempurnakan akhlak, karenanya dahulukanlah akhlak yang penuh dengan kemuliaan. Makanya Allah menempatkan bahwa di dalam Al-Quran itu jadilah pemaaf, itulah ketinggian dan keindahan. Al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia. Jadi kalau kita memperhatikan saat dialog para sahabat dengan Rasul yang mulia setelah ubah dari lapangan, ya, bahkan sebelumnya Nabi menyatakan, ya, ajaklah saudara-saudara kita, walaupun hari itu panggilan bagi perempuan, ibu-ibu, hari, ibu-ibu yang sedang mendapatkan hadiah dari Allah, tidak sholat, sedang haid. Nabi menyatakan ajaklah ke lapangan. Pada saat haid itu ajaklah ke lapangan. Bagaimana ya Rasulullah, dia kan tidak sholat? Ya tidak apa-apa, dia akan mendengarkan aku berkhutbah. Makanya sunnah muakkadah bagi ibu-ibu, ya, yang sedang haid pergi ke lapangan untuk Idul Fitri maupun Idul Adha. Ada apa pesan di situ? Ada syiar, ya, syiar yang harus dibahagiakan oleh kita, ditunjukkan di tengah-tengah umat. Dan itu kan dialog dulu kan. Setelah selesai, para sahabat juga menyatakan, ya Rasulullah, ilaman, kepada
kepada siapa saya harus minta maaf? Nah itu juga terjadi ya. Kepada siapa saya untuk meminta maaf? Padahal di dalam Al-Quran itu jadilah pemaaf. Tapi Nabi sampai rinci. Nabi menyatakan muka summa ilaman ya Rasul. Kepada siapa lagi ya Rasul? Muka summa ilaman ya Rasul. Kemudian kepada siapa lagi ya Rasul? Muka. Sampai 3 kali Rasul yang mulia memberikan jawaban kepada sahabat saat berdialog di hari Fitri. Summa abaka, baru kepada ayahanda. Satu berbanding 3 ya. Kepada ibu. Masih ada di kampung-kampung itu ngalap berkah ya. Seperti yang iya dan benar tapi keliru. Kenapa? Di satu Idul Fitri itu menyiapkan air gelas lalu mencucilah kaki ibu dan bapak lalu diminum airnya. Nah itu kata mah kesasar ya, kesasar. Harus diingatkan bahwa itu tidak benar. Mencuci kaki ibu, kaki bapak, air yang bening itu jadi kausi kopi ya. Jelas persis ketika kita hatam Al-Quran yang juz yang 1 juz itu ya, yang 1 juz itu kalau sudah hatam, lalu yang 1 juz itu dibakar, dibuatlah kopi dan diminum. Tidak salah gitu ya, salah. Kalau ada yang melakukan serupa itu salah. Jangan sampai terjadi hal itu. Lalu bagaimana untuk menunjukkan perilaku yang Nabi nyatakan ummuka, thumma abaka, ibumu, kemudian baru bapak. Itu yang sering dibahas ya. Itu masih ada lanjutannya hadisnya itu. Kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Barulah kepada guru-gurumu. Setelah guru-guru, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Penasaran para sahabat itu. Barulah para sahabat itu sampai bengong lah ya, mendapatkan jawaban selanjutnya. Setelah ibu, bapak, guru, kemudian kepada siapa lagi? Nabi menarik nafas dan menyatakan, kau maafkan atau minta maaf kepada orang yang pernah memfitnahmu, yang pernah menzalimi ya. Setelah tahapan itu kau harus memaafkan dan minta maaf gitu ya. Kepada siapa memaafkan? Pada orang yang pernah memfitnahmu, pernah menzalimi. Wah, luar biasa. Biasanya kalau sudah kita ingat kepada orang yang memfitnah kita, menzalimi kita, karena duit urugan karena berarti mual, sahabat mah mual maaf, jadi hati ya. Tapi Rasul yang mulia menyatakan itulah keindahan akhlak wal afina 'anil nas ya, menjadi pemaaf bagi bangsa. Dan orang yang pernah menzalimimu atau engkau sendiri membuat kezaliman gitu ya. Nanti ada di puncak karakter yang kelima ya. Jadi wal afina 'anil nas menjadi pemaaf bagi sekalian manusia itu harus menjadi sebuah kebutuhan yang terus melaksanakan sepanjang hayat kita ya. Karena itu akan menempatkan kita pada karakter muttaqin
Itu yang ke berapa? Yang keempat ya, ketiga ya. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Satu, yang kedua wal kazimina al ghaidh, kedua. Yang ketiga wal 'afina 'anil nas. Ya. Yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan, orang-orang yang berbuat amal-amal salih. Nah, yang keempat ini ya adalah al-ihsan. Al-ihsan. Orang yang dicintai oleh Allah itu salah satunya orang yang ihsan, selalu melaksanakan perbuatan yang bajik, ya, kebajikan, amal saleh wa huwa muhsin, amal saleh yang memperhatikan saudaranya, memperhatikan anak yatim, fakir, miskin, ya, dan karakter yang diungkap juga di dalam Al-Quran. Wallahu yuhibbul muhsinin ay ma'nahu al-ihsan. Allah selalu bersama dengan orang-orang yang baik. Ya, dalam ayat yang lain, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. As-sabirin ay al-muhsinin. Orang yang sabar itu orang-orang yang baik. Yang kelima, ibu dan bapak, karakter muttaqin wa indatul muttaqin, ampunan dan surga Allah disiapkan, ya, dan diberikan dan dianugerahkan oleh Allah kepada siapa? Yang kelima, yakni wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Ya. Jadi yang kelima itu adalah orang-orang yang apabila dia mengerjakan atau berbuat kekejian atau menzolimi dirinya sendiri, ya, berbuat hilang, apa yang dilakukan? Zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Langsung ingat kepada Allah, ya, langsung ingat kepada Allah dan ia bersimpuh fastaghfiru lidzunubihim. Fastaghfiru lidzunubihim. Beristighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi memohon ampunan, istighfar itu. Nabi yang maksum sudah terjaga dan dijamin ahlul jannah, ya, selalu beristighfar. Tiap hari selalu beristighfar. Bahkan dalam beberapa riwayat menyatakan tidak kurang dari 70 marrah. 70 kali Nabi beristighfar, bahkan lebih dari itu. Kurang sangitan sebarat kali beristighfar. Tiap pada sholat 7 kali kata seurnya, 30 kata numpuk. Padahal ya Nabi mencontohkan buat kita istighfar. Padahal Nabi itu sudah masuk, sudah terjaga dan dia adalah ahlul jannah, yakin itu ya. Nabi yang mulia itu ahli surga, mencontohkan kepada kita untuk istighfar. Apalagi jika amaliyah yang ditunjukkan asbabnya itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang menzolimi diri sendiri, boleh jadi menzolimi orang lain. Perilaku yang ditunjukkan itu adalah zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Segera ingat kepada Allah, istighfar, mohon ampunan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa selain atau kecuali Allah? Nggak ada, hanya Allah. Kita dengan rasa malu bagaimanapun, ya, meminta ampunan kepada Allah, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang bergumuran dengan dosa lalu ya merintih memohon ampunan
setiap saat dekat dengan Allah, mohon ampunan. Yang contoh-contoh yang sering kita ungkap itu harus selalu diingatlah oleh kita ya. Wanita berzina saja jadi ahlul jannah, ya kan? Menghadap Nabi, sampai nangis minta ditegakkan hukum Islam karena malu kepada Allah, ya kan? Jadinya dia ahlul jannah. Karena apa? Proses yang dia lalui adalah taubatan nasuha, imana wa inaba, kembali kepada Allah dan setia, taubatan nasuha. Fastaghfiru li dzunubi wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun adalah bagaimana ia berjanji memohon kepada Allah, ya, berjanji untuk tidak mengulangi perilaku atau perbuatan itu. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tahu itu karena hidayah, ya. Ini perbuatan dia harus mohon ampunan kepada Allah, bergegas gitu kan. Jadi tidak menanti-nantikan, dia bergegas untuk mohon ampunan Allah, lalu berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Maka Allah menyatakan di dalam ayatnya selanjutnya, ayat ke-136, ulaika jazaohum maghfirah. Itu mereka, ya, yang mendapatkan pahala balasan bagi mereka. Apa itu? Maghfirah, ampunan, min rabbihim, dari Rabb mereka, Allah Azza wa Jalla, wa jannat, dan surga. Kembali ya, dan surga. Hati-hati. Jadi pandangan yang menyesatkan tanpa aling-aling kata itu surga dan neraka itu ilusi, gitu ya. Padahal jelas gambaran dalam Al-Quran ini, jelas hari di mana Allah akan menegakkan pengadilan bagi hamba-hambanya. Siapa yang akan mengisi surga dan siapa yang akan mengisi neraka. Bagi mereka yang melaksanakan amalan-amalan terpuji itu sudah disiapkan oleh Allah, ulaika jazaohum maghfirah, siapkan ampunan, min rabbihim wa jannat, dan surga, di mana surga itu sudah jelas tajri min tahtihal anhar, mengalir dari bawah sungai-sungai. Apapun berbagai hal yang dapat kita nikmati jamuan Allah ditunjukkan di surganya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga itu. Wa ni'ma ajrul 'amilin, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal saleh. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itulah karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang berusaha menyerahkan dalam ampunan Allah dan menggapai surganya, yang disebut dengan orang yang muttaqin, ya, al-muttaqun, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berinfak. Yang kedua, mengendalikan nafsu amarah. Yang ketiga, menjadi pemaaf, wal afina 'anil nas. Yang keempat, meraih dan memiliki sikap karakter al-ihsan, karakter kebajikan yang ngancik di dalam pribadinya. Kemudian yang kelima, apabila dia berbuat khilaf, segera bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, istighfar, mohon ampunannya. Inilah Allah menyatakan bagi mereka itu ampunan, sudah pasti ya, ampunan, dan surga sudah menantinya. Sekian Bapak dan Ibu sekalian, sesungguhnya
sempat saya sampaikan, dalam suasana di Idul Fitri, dalam suasana silaturahim, miliki 5 karakter ini sehingga kita akan senantiasa menempatkan diri kita pada al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbekal ketakwaan, orang-orang yang kelak atas kasih sayang Allah Azza wa Jalla dihimpunkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan dari Bapak-bapak ataupun akan menambahkan, dipersilakan. Ada Pak Haji Budi? Ada pertanyaan? Kalau tidak, ya bisa dibaca dan ulang-ulang ayat ini seringkali disampaikan ya. Dan ketika Pak Kiai Hasbul Hafizi masih ada di tengah-tengah kita, Allah yarhamah almarhum, setiap kali ba'da lebaran itu selalu mengingatkan dengan ayat-ayat ini. Jadi seringkali kita membacanya dan diingatkan dengan karakter yang sungguh sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan kita pada surganya dan ampunannya diberikan buat kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma la taj'alhu akhiral 'ahdi min siyamina iyyahu fa in ja'altahu faj'alni marhuma wa la taj'alni mahruma. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khairan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.